Selamat pagi, saya Laura. Di sini saya akan mempresentasikan laporan jurnal yang berjudul The Effect of Art Therapy on the Quality of Life in Patients with Gynecologic Cancer Receiving Chemotherapy. Nah, itu identitas jurnalnya. Ini judul jurnal pada tahun 2018. Penulisnya itu Sarah dan teman-teman. Untuk P-nya Adult with Chemotherapy, untuk I-nya Complementary Therapy, untuk O-nya Quality of Life. Jadi pendahuluan, menerima diagnosis kanker ginekologis itu dapat menjadi emosional yang menghancurkan sehingga mempengaruhi kualitas hidup pasien, apalagi ditambah dengan perawatan multimodal. Kan pada pasien-pasien kanker banyak perawatan multimodality, mungkin termasuk itu operasi, radiasi, kemoterapi, itu semuanya berdampak pada kualitas hidup. Penelitian tentang quality of life ini masih terus bertambah dan tentu saja merupakan komponen penting dalam mengevaluasi perawatan pada pasien yang mengalami kanker. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kemoterapi dikaitkan dengan penurunan kualitas hidup fisik dan sosial yang terjadi pada pasien-pasien yang terkena kanker. Nah, biasanya quality of life pada pasien yang mengalami kanker itu menggunakan penilaian fungsional terapi kanker umum ataupun functional assessment of chronic illness therapy atau FCG, di mana di FCG ini terdapat 4 domain. Yang pertama itu domain kesejahteraan fisik, kesejahteraan sosial atau keluarga, kesejahteraan emosional, dan kesejahteraan fungsional. Nah, masing-masing domain ini memiliki beberapa pertanyaan, di mana yang lainnya itu memiliki 7 pertanyaan, dan sedangkan kesejahteraan emosional itu memiliki 6 pertanyaan. Selama 20 tahun terakhir, seni terapi itu sebenarnya sudah ada seni terapi, itu sudah diadopsi sebagai terapi pelengkap oleh pusat kanker dan rehabilitasi medis di seluruh dunia. Namun pada penelitian ini, di tempat penelitian ini hanya ditemukan 36% dari institusi rawat inap yang melaksanakannya, gitu. Kemudian penelitian ini bertujuan untuk menilai dampak intervensi terapi seni pada kualitas hidup pasien dengan keganasan ginekologis yang menerima kemoterapi. Untuk metode penelitian ini, desain penelitian ini adalah studi percontohan prospektif non-acak. Untuk analisis jurnal, jadi penelitian ini dilakukan di rumah sakit berbasis komunitas besar di Midwest Amerika Serikat, dengan kriteria pasien yang memenuhi syarat itu bersedia menjadi responden, kemudian memiliki keganasan ginekologis primer atau berulang, kemudian memiliki jadwal untuk diobati dengan setidaknya itu ada 6 siklus kemoterapi selama periode, atau setidaknya pengobatan selama 18 minggu. Nah, intervensi yang akan digunakan terdiri dari 5 sesi terapi seni selama kemoterapi, kemudian pada setiap sesi itu didampingi oleh ahli terapi kurang lebih 40-50 menit gitu ya. Nah, kira-kira gambaran terapinya itu ada yang pertama, gambar jembatan. Nah, pada gambar jembatan ini pasien diberikan pensil warna, spidol, plaster minyak, tongkat cair, dan pasien diminta untuk menggambar jembatan. Nah, pada saat dia menggambar jembatan, pasien disuruh membayangkan diri mereka
diri mereka sendiri yang ada di jembatan itu dan mengapa dia ada di jembatan itu, kemudian menguraikan pada detail dia, termasuk detail pada gambar yang dia gambar gitu. Yang kedua adalah kolase pintu. Ini kolase pintu perlengkapannya sama seperti yang tadi, diberikan pensil warna, spidol, pastel minyak gitu-gitu. Kemudian dari kolase pastel pintu ini dimintakan pasien untuk memperkenalkan dirinya kepada orang lain. Nah, dalam pintu nanti di dalam pintu itu pasien dimintakan untuk menempatkan gambar dari bahan kolase itu. Udah ada bahan kolase majalah yang dia rasa itu mewakili dirinya dia gitu. Kemudian ditempel kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah perasaan seni grafis. Ini perasaan seni grafis, pasien diminta untuk mengidentifikasi 4 hingga 6 perasaan yang dia alami selama sebulan terakhir. Apa aja yang dialami selama sebulan terakhir. Kemudian pasien disuruh untuk melukis di atas kayak piring kayak gitu, piringan atau mungkin kayak lembaran kayak gitu. Itu disuruh untuk mengekspresikan setiap perasaan. Tujuannya itu adalah untuk membantu pasien mengidentifikasi emosi mereka dan mengekspresikannya melalui warna ataupun sapuan-sapuan kuas yang dia lukiskan. Kemudian yang keempat itu ini dengan memberikan selembar kertas, dan di kertasnya itu ada gambar lingkaran, di atas ada gambar lingkaran, kemudian diberikan kayak kurang lebih alat-alatnya sama seperti yang tadi, pensil warna, spidol, pastel minyak, dan lain-lain. Kemudian pasien disuruh menghias lingkaran mulai dari tengah. Nah, tujuan dari ini adalah untuk membuat pasien lebih rileks, kemudian menjadi lebih kreatif gitu. Dan sesi terakhir dari semua karya seni yang dibuatkan oleh pasien ini ditampilkan di depan dinding pasien selama sesi, kemudian dibimbing untuk membagikan pikiran dan perasaannya tentang terapi seni dan perawatan mereka gitu. Untuk hasilnya, jadi selama penelitian itu ada 24 pasien yang terdaftar dalam penelitian, namun 8 tidak menyelesaikan penelitian karena yang 3 pasien itu memiliki respon buruk dari kemoterapi, 1 pasien meninggal karena sepsis, 1 pasien karena kecelakaan, 1 karena dipindahkan ke ruang perawatan, dan 2 mengundurkan diri karena efek samping dari kemoterapi. Hasilnya tidak ada perbedaan dalam demografi, karakteristik klinis, dan perawatan komplementer lainnya antara pasien menyelesaikan penelitian dan mereka yang tidak menyelesaikan penelitian. Usia rata-rata dari pasien yang mengikuti penelitian adalah 61,4 tahun dan mayoritas pasien sudah menikah dan kauksia. Sebagian besar pasien dirawat karena kanker rahim atau ovarium. 4 dari 5 pasien dari kasus ini mengalami didiagnosis depresi juga, bahwa diagnosis depresi juga menyatakan mereka memiliki diagnosis kecemasan. Kemudian ada perawatan tambahan juga. Selama perawatan mereka memiliki perawatan seperti pijat, sentuhan, terapi, dan meditasi. Rata-rata keseluruhan intervensi pra dan pasca diberikan terapi seni adalah skor VECG-nya adalah 82,3 dan pasca intervensi adalah 78,6. Nah, perubahan rata-rata dalam quality of life adalah minus 3,7 poin. Rata-rata skor intervensi sebelum dan sesudah dilakukan terapi seni untuk masing-masing dari 4 domain yang tadi itu juga tidak ada perubahan secara signifikan. Kemudian ini tadi ada tambahan kuesioner, diberikan tambahan kuesioner
dan menunjukkan bahwa 15 dari 16 pasien itu merasa terapi seni itu sangat bermanfaat gitu. Jadi setelah mengisi kuesioner, pasien itu menerima kuesioner tambahan yang bersifat kualitatif gitu. Tapi ada satu pasien ini yang merasa terapi seni tidak bermanfaat pada setiap sesi, yang menilai pada 2 sesi pertama, tapi sesi selanjutnya itu pasien menilai penilaiannya itu 8, 9 gitu-gitu. Hampir semua pasien itu menilai kayak 8, 9, bahkan lebih menilai 10 kayak gitu. Mungkin beberapa alasan untuk mendapat manfaat adalah sebagai yang pertama itu ini dari respon pasien itu beberapa alasan manfaat dari seni terapi ini adalah yang pertama, berfungsi sebagai pengalihan perhatian, mendorong pemikiran positif, kemudian membantu mengekspresikan perasaan, membantu memahami emosi, mengidentifikasi sistem pendukung, dan mengeksplorasi spiritualitas pasien. Kemudian masuk diskusi, didapatkan bahwa skor VECCI tidak berubah secara signifikan selama kemoterapi pada pasien dengan kanker ginekologi yang menerima terapi seni. Kemudian perubahan yang tidak signifikan ini tadi tidak signifikan pada quality of life, bahwa intervensi terapi seni ini mungkin telah membantu mencegah penurunan yang dilaporkan selama kemoterapi. Terus yang ketiga, instrumen dengan penilaian itu lebih terfokus pada suasana hati, kecemasan. Jadi pada domain VECCI ini sebenarnya tadi kan ada 4 domain. Nah, sebenarnya untuk terapi seni ini lebih cocok pada di domain psikososial gitu. Bukan secara keseluruhan dari domain VECCI-nya. Jadi ada beberapa keterbatasan dalam penelitian ini. Yang pertama itu adalah ukuran sampel yang terlalu kecil. Kemudian terapi seni menyediakan pasien kuesioner. Itu kuesioner mengevaluasi manfaat dari setiap intervensi seni, tapi bahwa terapi seni menyediakan pasien kuesioner mengevaluasi setiap dari intervensi seni itu. Ini bisa dapat menimbulkan bias karena keinginan sosial dan karena mungkin merasa perlu merespon secara positif terhadap terapi seni. Jadi kan masing-masing orang itu responnya beda-beda gitu. Jadi mungkin dapat menimbulkan bias. Selain itu, semua pasien berasal dari satu rumah sakit, jadi membatasi penerapan penelitian di seluruh populasi. Jadi penelitiannya cuma berfokus di satu itu kayak gitu. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terapi seni dapat mengurangi efek buruk kemoterapi pada kualitas hidup pasien kanker ginekologi. Untuk jurnal pendukungnya ada beberapa jurnal pendukung yang mungkin mirip dengan penelitian ini tetapi tidak sama. Yang pertama adalah pengaruhan pemberian art terapi terhadap self-esteem pada pasien anak dengan leukemia di Rumah Sakit Dr. Mowardi Surakarta. Yang kedua, kajian teoritis pengaruh art terapi dalam mengurangi kecemasan pada penderita kanker. Yang ketiga, efektivitas art terapi dalam mengurangi kecemasan pada remaja pasien leukemia. Perbedaan dengan penelitian ini adalah sasaran respondennya, jumlah respondennya. Kemudian pada penelitian ini sebenarnya lebih menilai pada kualitas hidupnya, sedangkan untuk jurnal pendukungnya itu lebih menilai secara emosi atau kecemasan yang dialami pada pasien yang menjalani kemoterapi. Dan sasarannya juga berbeda. Ini untuk jurnal ini pada pasien orang dewasa ataupun orang tua, namun pada jurnal pendukung itu
pada anak-anak dan remaja. Seperti itu. Demikian presentasi jurnal dari saya. Terima kasih.